Rumah itu berdiri tenang di pinggir ladang singkong, sebuah bangunan tua berdinding kayu jati. Kusennya sudah mulai rapuh, atapnya melengkung ke dalam seperti tubuh yang lelah menahan beban waktu. Disinilah Surya tinggal, seorang pria paruh baya, pendiam, bekas guru SD yang mengundurkan diri 2 tahun lalu karena alasan yang tak pernah dijelaskan kepada siapapun. Istrinya, Ratna, baru saja meninggal dunia. Hari kematiannya sunyi, sama seperti rumah mereka, tanpa jeritan, tanpa kecelakaan. Ratna hanya berhenti bangun suatu pagi. Surya menemukannya terbujur di tempat tidur. Selimut masih menutupi tubuhnya, matanya terpejam, seolah hanya sedang tidur panjang yang terlalu dalam. Tetangga datang, saudara jauh berdatangan, dan pemakaman berlangsung sederhana. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk. Hanya Surya yang terlihat terlalu tenang, seperti seseorang yang tahu, tapi memilih untuk diam. Seminggu setelah itu, rumah kembali sepi. Tak ada suara cangkir, tak ada nyanyian kecil dari dapur. Surya hanya duduk di ruang tengah, membaca koran yang tidak benar-benar ia pahami, karena matanya terus melirik ke arah dapur. Sampai suatu pagi ke-7 setelah Ratna dikubur, Surya mencium aroma yang ia kenal betul. Tumis tempe dan sambal terasi, aroma yang khas yang hanya bisa dibuat oleh Ratna. Awalnya ia berpikir itu hanya bayangan, hidungnya mungkin sedang mempermainkannya. Tapi suara panci diketuk, suara sendok mengenai wajan, itu nyata. Surya berjalan perlahan ke arah dapur, langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang berharap. Dapur kosong, tapi meja makan telah terisi. Nasi hangat mengepul, 2 piring lengkap dengan lauk, dan 1 cangkir teh manis. Persis seperti kebiasaan Ratna saat masih hidup. 1 untuk Surya, 1 lagi untuk dirinya sendiri. Surya tidak berkata apa-apa. Ia duduk, ia makan. Tidak satu pun tetangga tahu bahwa sarapan itu bukan ia yang masak. Tidak satu pun yang bertanya. Dan ia tidak berniat menjelaskan. Setiap pagi sejak itu, hal yang sama terjadi. Meja makan selalu terisi. Makanan selalu hangat dan teh selalu manis. Tapi yang membuat Surya mulai merasakan keganjilan adalah ini. Piring kedua. Piring milik Ratna. Selalu kosong setiap ia selesai makan. Tapi piring itu tak pernah terlihat disentuh olehnya. Tidak ada bekas sendok. Tidak ada nasi tercecer. Tidak ada sisa lauk. Namun piring itu selalu bersih. Seolah seseorang telah menghabiskannya. Atau sesuatu. Dan setiap pagi saat ia hendak bangkit dari meja, ia mendengar suara samar, lembut, perempuan dari arah dapur. Seperti seseorang yang berkata, "Jangan lupa bawa bekalnya, Mas." Surya tidak pernah menjawab suara itu. "Jangan lupa bawa bekalnya, Mas." Kalimat yang dulu terdengar biasa, kini terasa seperti suara dari lubang dalam tanah. Setiap pagi, suara itu muncul setelah ia selesai makan. Tidak keras, tidak memanggil, tapi cukup jelas untuk membekas. Dan setiap pagi, Surya diam. Ia hanya menatap meja, menatap piring kosong milik Ratna, lalu berdiri. Namun pagi itu ada yang berbeda. Setelah suara itu terdengar, ada satu suara lagi. Langkah kaki, perlahan, berat. Seperti seseorang yang berjalan dengan sendal tipis melewati lantai kayu yang lapuk dari arah dapur menuju ke belakang rumah. Langkah itu selalu berhenti tepat di ujung pintu belakang, lalu sunyi kembali seperti semula. Surya tidak berani menoleh. Tidak hari itu. Tapi ia menyadari sesuatu. Setiap kali suara itu muncul, suhu di ruang makan turun beberapa derajat. Tidak ekstrem, tapi cukup membuat tengkuknya dingin. Ia mulai mencatat. Jam berapa suara itu?
Muncul langkahnya berapa kali. Apa yang ia rasakan sebelum dan sesudahnya. Hari pertama, 7 langkah. Suhu turun, aroma teh lebih kuat. Hari kedua, 9 langkah. Lantai kayu bergetar pelan. Hari ketiga, 9 langkah lagi. Tapi kali ini, pintu belakang terbuka sedikit. Padahal malamnya, ia ingat betul telah menguncinya. Dan malam itu, Surya terbangun oleh bunyi perabotan dari dapur. Bukan suara pecah, tapi suara sendok jatuh. Lalu suara lemari yang ditutup pelan. Lalu langkah kaki ke arah kamarnya. Langkah itu berhenti di depan pintu. Pintu yang ia kunci dari dalam, namun gagang pintu sempat bergetar, pelan, lalu diam. Pagi harinya, meja makan kembali lengkap, tapi kali ini ada kotak bekal di atas meja. Sudah dibungkus kain, sudah diberi sendok kecil di atasnya, dan secari kertas, tulisannya jelas. Dengan huruf Ratna yang ia kenali, jangan dimakan bareng yang lain. Hanya untukmu. Surya duduk, menatap kotak itu, dan ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih Ratna? Atau sesuatu yang memakai bentuk dan ingatan istrinya? Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya nasi hangat, tempe orek, telur, dadar, iris, sambal kesukaan Surya. Tidak ada yang aneh, tapi aroma dari sambalnya terlalu kuat, menyengat seperti sesuatu yang dipendam. Ia menutup kotak itu kembali, tidak memakannya. Dan sejak hari itu, setiap pagi, isi kotak bekalnya selalu berubah. Kadang manis, kadang asin, kadang tercium seperti bau anyir, seperti darah yang mengering. Namun piring kedua di meja makan tetap kosong, dan suara langkah dari dapur kini mulai muncul, bahkan saat matahari belum terbit. Pagi ke-13 setelah Ratna dimakamkan, Surya duduk di ruang tamu. Kotak bekal di atas meja masih terbungkus rapi, seperti sebelumnya. Tapi kali ini ia tidak menyentuhnya. Ia hanya memandangi kotak itu, sesekali menoleh ke arah dapur. Langkah-langkah itu masih terdengar setiap malam, selalu dimulai dari ujung dapur. Berjalan perlahan menuju pintu belakang, kadang berhenti, kadang berbalik arah, dan semakin hari langkah itu terasa lebih berat, seperti membawa sesuatu. Pagi ini berbeda. Saat membuka pintu belakang, ia menemukan sesuatu yang membuatnya mundur 2 langkah. Sendal Ratna. Sepasang sendal jepit lusuh berwarna coklat. Sendal yang sama yang dikenakan istrinya saat dikubur masih kotor, masih lembab, dan tanah merah masih menempel di alasnya. Tanah yang basah seperti baru diangkat dari liang. Surya tidak menyentuhnya, tapi ia tahu itu sendal yang sama. Ia sendiri yang memakaikannya ke kaki Ratna sebelum peti ditutup. Hari itu juga ia pergi ke makam Ratna, membawa cangkul dan senter kecil. Tidak memberitahu siapapun, ia menunggu sampai senja turun, lalu diam-diam melangkah ke pemakaman keluarga. Makam Ratna berdiri tenang. Nisan kayunya masih utuh, tapi tanah di atasnya terasa lembek seperti baru digali. Jantung Surya berdegup keras. Ia tidak menggali, ia hanya berjongkok, menyentuh tanah itu dengan tangannya. Dingin, lembab, dan saat ia menekan lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang lunak di bawah permukaan. Ia menarik tangannya, pulang tanpa berkata apa-apa. Malam itu, ia tidak tidur. Langkah dari dapur kembali terdengar. Tapi kali ini, langkah itu tidak berhenti di pintu belakang. Ia mendengarnya berputar, menyusuri ruang tengah, berhenti tepat di depan kamar Surya. Gagang pintu kembali bergetar, tapi tidak dibuka. Lalu sunyi. Pagi ke-14, bekal di meja berubah lagi. Tapi hari itu ada yang lain. Sebuah pita rambut berwarna merah muda, kusut. Masih ada helaian rambut yang tersangkut di gulungannya.
Surya tahu betul itu milik Ratna. Disematkan di rambutnya saat dimakamkan. Bahkan saudara Ratna sendiri yang memakaikannya sebelum peti ditutup. Ia menatap pita itu lama, menggenggamnya, membawanya ke kamar, disimpannya di dalam laci. Tapi saat malam tiba dan suara langkah terdengar lagi, Surya mendengar bisikan. Dekat sekali dengan telinganya. Bukan dari dapur, bukan dari luar, dari dalam kamarnya sendiri. Kau ambil milikku, aku ambil milikmu. Dan ketika ia membuka matanya, ia mendapati sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia melihat ke ujung tempat tidur. Bekal hari itu sudah tidak ada di meja makan. Surya bangun dengan tubuh dingin. Langit di luar masih gelap. Waktu menunjukkan jam 4:37 pagi. Tapi yang membuatnya terjaga bukan hawa sejuk desa, melainkan bekal Ratna yang telah hilang dari meja, yang kini muncul di ujung ranjangnya. Dengan sendok masih menancap di dalam nasi, seolah seseorang baru saja makan. Dan tak selesai. Surya tidak menyentuhnya, ia hanya menatapnya sambil mengatur napas yang memburu. Di udara tercium aroma anyir samar, bukan bau masakan, tapi bau tubuh mati yang belum sempat dikafani. Pelan-pelan ia berdiri, melangkah ke dapur. Meja makan kosong, bahkan piring Ratna yang biasa ia temukan bersih, kini pecah. Retaknya menyilang seperti luka yang dibuka paksa, dan di lantai, jejak kaki basah, kecil, telanjang, mengarah dari pintu belakang menuju kamarnya. Surya mulai sadar, ini bukan hanya tentang Ratna yang kembali, tapi tentang seseorang atau sesuatu yang membawanya kembali. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa semakin dekat. Hari itu, Surya mendatangi satu orang, Pak Sarman, tetua kampung yang juga pemelihara kuburan tua di desa. Awalnya Pak Sarman menolak bicara. Tapi saat Surya menyebut soal pita rambut yang kembali dan bekal yang berpindah tempat, wajah Pak Sarman memucat. Ada yang tidak ikut terkubur, katanya. Kalau barang milik almarhum kembali ke rumah, itu artinya rohnya belum selesai. Tapi kalau bekal berpindah sendiri, itu bukan Ratna yang kau hadapi, Surya. Itu makhluk yang menginginkan bagian dari hidupmu. Surya terdiam. Pak Sarman melanjutkan, dalam adat lama, ada istilah sedekah arwah yang tidak diterima. Kalau makanan yang diberikan diambil makhluk lain, biasanya akan ada tukar nyawa. Surya pulang membawa firasat buruk. Dan malamnya mimpi datang seperti arwah yang ingin bicara. Dalam mimpinya, Surya melihat dapur rumahnya penuh asap. Di tengah asap, sosok Ratna berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia sedang memasak sesuatu, tapi bukan lauk, bukan sayur. Tulang kecil, terlihat seperti tulang ayam, tapi Surya tahu itu tulang jari manusia. Ratna menoleh, tapi matanya kosong. Tidak marah, tidak bahagia, hanya kosong. Lalu ia berkata dengan suara yang tak sesuai wajahnya, "Kau makan, aku tetap hidup. Tapi kalau kau berhenti, yang lapar akan ambil semuanya." Surya terbangun, napasnya tersengal. Dan pagi itu, di atas meja makan, tidak ada bekal, tidak ada piring, tidak ada teh. Hanya satu benda, satu jari kelingking, kecil, pucat, sudah membiru, ditaruh tepat di tempat piring Ratna biasa berada. Dan Surya tahu, makhluk itu mulai marah. Pagi ke-15, Surya tidak membuka pintu dapur. Tidak menyentuh jari kelingking yang diletakkan. Di atas meja, ia hanya duduk, menatap dinding, mendengar suara angin dari luar yang membawa bau tanah basah. Dan untuk pertama kalinya, sejak kematian Ratna, Surya merasa bahwa ia tidak lagi sendiri di rumah itu. Bukan karena suara langkah, bukan karena mimpi, tapi karena perhatian yang terlalu nyata.
dari sesuatu yang tidak kelihatan. Hari itu, Surya kembali ke rumah masa kecilnya tempat ibunya dulu meninggal. Sebuah rumah tua di pinggir hutan kering. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, tapi anehnya masih terawat, masih bersih. Dan di salah satu ruang kecil yang terkunci selama bertahun-tahun, ia menemukan peti kayu pendek. Di dalamnya, sebuah kain kafan kecil. Satu buku tua dengan tulisan tangan ibunya dan satu foto yang membuat Surya hampir menjatuhkannya. Foto ibunya sedang duduk di meja makan bersama Ratna, tapi foto itu sudah lama, jauh sebelum Surya menikah, dan Ratna dalam foto itu tampak sama persis, tidak lebih muda, tidak lebih tua. Ia membuka buku catatan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tulisan tangan ibunya menyebut satu nama berulang kali, Sari Geni. Lalu, catatan berikutnya, jangan biarkan ia kelaparan. Jangan abaikan bekalnya dan jangan ambil barang yang dikembalikan. Dia tidak suka kehilangan. Kalau dia lapar, dia akan ambil milikmu. Surya mulai memahami ini bukan hanya tentang Ratna yang kembali, tapi tentang makhluk bernama Sari Geni yang ikut pulang bersamanya. Sari Geni adalah penunggu tua yang konon bisa mengembalikan orang yang dicintai, asal diberi makan setiap hari dengan bekal dari tangan yang ditinggalkan. Tapi kalau aturan dilanggar, dia tak hanya mengambil bekal, dia mengambil ingatan, jiwa, bahkan tubuh. Surya pulang ke rumah. Langit sudah gelap, dan saat membuka pintu, ia melihat Ratna berdiri di dapur. Kali ini bukan bayangan, bukan mimpi. Ratna dengan wajah pucat, mata tak berkedip, memasak seperti biasa. Tanpa berkata apapun, ia menyendokkan nasi ke dalam kotak bekal, lalu mengangkat kepala, menatap Surya dengan senyum yang terlalu lama, terlalu kaku. Mas, besok jangan lupa makan ya. Kalau tidak, dia akan marah. Ratna menoleh ke pojok dapur, dan Surya melihatnya. Bayangan hitam tinggi, tanpa wajah, hanya kepala membungkuk seperti ranting tua, menggantung di sudut ruangan, menatapnya tanpa mata. Dan Surya tahu, itu Sari Geni. Dan kini, ia sudah tidak hanya menetap di dapur. Surya tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tengah, menatap dapur, menunggu. Bekal sudah di meja, penuh dan hangat. Ratna sudah masuk ke kamar, diam seperti boneka rusak. Tapi bayangan di pojok dapur belum hilang. Sari Geni masih menggantung, masih mengawasi. Dan akhirnya, Surya tahu, selama ini bekal itu bukan untuknya. Bekal itu untuk mempertahankan Ratna, untuk menipu kematian, untuk membuat tubuh istrinya terus hidup, meski jiwanya sudah tidak ada. Dan Sari Genilah yang menyuplai kehidupan itu dengan syarat bekal harus terus dibuat. Kalau tidak, tubuh Ratna akan busuk perlahan-lahan. Dan setelah itu, Surya akan jadi gantinya. Ia membuka laci, mengambil benda yang ia simpan sejak hari sebelumnya. Pita rambut Ratna. Ia tahu benda ini seharusnya ikut dikuburkan. Tapi sekarang benda ini jadi kunci. Kunci untuk memutus perjanjian yang tidak pernah ia buat. Malam itu, Surya berjalan ke halaman belakang, membawa kotak bekal dan pita rambut. Ia menggali tanah di bawah pohon beringin kecil, tempat ibunya dulu sering menanam bunga. Dan saat lubang cukup dalam, ia menaruh semuanya ke dalam. Pita rambut, kotak bekal, dan terakhir, foto Ratna bersama ibunya. Lalu ia menabur tanah kembali sambil membaca doa, bukan doa pengusiran, tapi doa perpisahan. Dan ketika ia membuka mata, rumah jadi sunyi. Dapur kosong, tidak ada Ratna, tidak ada bayangan hitam, tidak ada aroma masakan, hanya dingin dan keheningan. Keesokan harinya,
Surya tidak menemukan bekal di meja. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara bisikan. Hanya rumah tua yang akhirnya benar-benar ditinggal mati. Namun saat sore tiba dan cahaya matahari terakhir masuk ke ruang tamu, Surya melihat satu benda di bawah pintu dapur. Sebuah surat kecil, ditulis tangan, isi suratnya hanya satu kalimat. Terima kasih sudah mengizinkanku pergi, tapi bukan hanya aku yang tinggal di rumah ini. Surya mematung, dan ketika ia menoleh ke dapur, piring Ratna kembali ada di meja. Tapi kini penuh darah, dan di atasnya bukan bekal, tapi potongan lidah manusia.